Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban untuk UTS mata kuliah metode penelitian bisnis. Baiklah, akan langsung saya bacakan soal beserta jawabannya. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas di Instagram. Soal yang pertama, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram? Berapa video yang ditonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang ditonton di Instagram. Jawabannya, saya cukup aktif menonton video metode penelitian bisnis. Adapun jumlah video yang saya tonton berjumlah 6 video. Yang pertama, topik yang pertama, cara menulis landasan teori. Pada video ini menjelaskan tentang apa itu teori dan landasan teori, fungsi menuliskan landasan teori, dan cara menulis landasan teori. Video yang kedua dengan topik variabel dan indikator penelitian. Pada video ini menjelaskan tentang variabel dalam penelitian, peran variabel dalam penelitian, fungsi indikator dalam penelitian. Video yang ketiga dengan topik mengenal variabel X dan Y. Pada video ini menjelaskan tentang apa itu variabel X dan apa variabel Y dalam sebuah penelitian. Video yang keempat dengan topik judul skripsi yang baik. Pada video ini menjelaskan tentang bagaimana judul skripsi yang baik dan ciri-ciri skripsi yang baik. Yang kelima dengan topik agar bab 2 tidak dibilang sampah. Pada video ini menjelaskan teori-teori yang dimasukkan ke dalam bab 2 harus ada diskusi dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan selanjutnya sehubungan demikian pula berkaitan dan di sisi lain. Video yang keenam dengan topik cara membuat bab 2, yaitu seperti tinjauan pustaka, landasan teori dan kajian teori. Pada video ini menjelaskan cara membuat bab 2 yang baik dan benar. Selanjutnya soal yang nomor 2. Apakah Anda memberi komentar terhadap video-video metode penelitian bisnis dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang sudah ditonton? Jawabannya, jumlah video yang saya komentari mengenai video metode penelitian bisnis berjumlah 5 video. Yang pertama, video dengan topik cara menulis landasan teori, narasumber Dr. Khadijah Makarim, MSI. Dalam video ini menjelaskan dalam landasan teori ada tinjauan pustaka ataupun hasil penelitian terdahulu. Teori adalah proses mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan apa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Landasan teori merupakan landasan ataupun fondasi. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara terstruktur, gunanya supaya dalam penelitian secara sistematis, jelas teorinya dalam penelitian berdasarkan teori yang kuat. Fungsi menuliskan landasan teori adalah yang pertama, supaya penelitian fokus. Yang kedua, supaya penelitian sistematis. Yang ketiga, untuk menentukan sumber data sekunder. Sedangkan cara menuliskan landasan teori yaitu yang pertama, harus menuliskan penemu teori yang utama. Yang kedua, tahun dan tempat pertama kali teori itu ditemukan. Selanjutnya video yang kedua dengan topik variabel dan indikator penelitian, narasumber Dr. Khadijah Makarim, MSI. Pada video ini menjelaskan, variabel adalah konsep yang mempunyai nilai bermacam-macam. Variabel dalam sebuah penelitian yaitu sebagai objek penelitian atau fokus penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, variabel sebagai objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, variabel sebagai fokus penelitian. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel harus dapat diukur dan diamati. Peran variabel dalam penelitian sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, sesuatu yang dapat digunakan sebagai standar.
Adapun fungsi indikator yang pertama sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Yang kedua sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur, alat tes, angket, atau kuesioner. Yang ketiga, pedoman dalam memberikan penilaian dalam suatu kegiatan. Selanjutnya video yang ketiga dengan topik mengenal variabel X dan Y. Narasumber Dr. Khadijah Makarim, MSI. Pada video ini materinya adalah variabel adalah suatu objek dalam penelitian yang bisa diubah-ubah nilainya. Variabel X adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat. Variabel X atau bebas adalah variabel independen, sedangkan variabel Y atau terikat adalah variabel dependen. Variabel bebas itu sebagai penyebab, sedangkan variabel terkait yaitu variabel yang dipengaruhi ataupun akibat. Variabel terikat, variabel yang diobservasi. Video yang keempat dengan topik judul skripsi yang baik. Narasumber Dr. Khadijah Makarim, MSI. Pada video ini menjelaskan judul skripsi yang baik adalah yaitu judul yang memenuhi syarat-syarat ilmiah dari kalimat, tata bahasa, harus menunjukkan proses berpikir yang ilmiah. Adapun ciri-ciri judul skripsi yang baik, yang pertama, adanya masalah penelitian. Yang kedua, sesuai dengan niat atau minat peneliti. Yang ketiga, judul penelitian harus relevan dengan program studi yang ditekuni. Yang keempat, ada variabel yang diukur. Yang kelima, memunculkan lokasi penelitian. Yang keenam, memunculkan populasi penelitian. Yang ketujuh, menyesuaikan kemampuan mahasiswa meneliti, baik itu dari segi biaya, waktu, kemampuan maupun fasilitas. Yang kedelapan, kemampuan menyediakan teori. Selanjutnya, video yang kelima dengan topik agar bab 2 tidak dibilang sampah. Narasumber Dr. Khadijah Makarim, MSI. Pada video ini menjelaskan teori-teori yang dimasukkan ke dalam bab 2 harus ada diskusi, yaitu dengan menggunakan kata-kata, sedangkan, selanjutnya, sehubungan, demikian pula, berkaitan, dan di sisi lain. Berikutnya soal yang nomor 3. Manfaat apa yang didapat dari menonton video-video metode penelitian bisnis di Instagram dan memberi komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang sudah ditonton? Jawabannya, adapun manfaat setelah menonton dan memberi komentar terhadap video metode penelitian bisnis yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami cara menuliskan landasan teori yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui dan memahami landasan teori yang tepat untuk dipilih, yaitu landasan teori yang kuat dan relevan dengan penelitian. Yang ketiga, mengetahui dan memahami cara menentukan variabel penelitian. Yang keempat, mengetahui dan memahami dan menentukan dasar pengambilan indikator sebelum melakukan penelitian. Yang kelima, memahami peletakan atau penempatan sebuah variabel yang tepat, baik sebagai variabel X ataupun sebagai variabel Y, tergantung dengan masalah yang diteliti. Yang keenam, mengetahui cara menentukan judul skripsi yang baik dan benar, serta ciri-ciri judul skripsi yang baik dan benar. Yang ketujuh, mengetahui cara supaya bab 2 tidak dibilang sampah oleh dosen pembimbing dan bisa memilih menempatkan kata-kata penghubung yang benar pada bab 2. Demikianlah jawaban untuk soal bagian A. Selanjutnya, soal bagian B berkenaan dengan teori metode penelitian bisnis. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawabannya, hal yang pertama adalah sadarkan diri belajar di program studi apa. Jangan sampai menentukan judul yang tidak sesuai dengan program studi yang ditekuni. Tentunya, kita tidak akan memahami dari program atau permasalahan yang ada pada program studi lain. Untuk mengetahui masalah-masalah di program studi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara mempelajari tugas-tugas kuliah yang pernah diberikan oleh dosen dari semester 1 sampai semester 5. Dari tugas-tugas tersebut yang pernah dikerjakan, lalu kita temukan topik penelitian yang diminati.
atau yang mau diangkat ataupun yang akan diteliti. Kalau sudah menemukan topik untuk penelitian dan sudah fokus, selanjutnya kita mencari jurnal-jurnal penelitian orang lain untuk sebagai referensi. Intinya harus banyak membaca. Temukan masalah dan buat judul yang relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Setelah menentukan judul, sebaiknya konsultasikan atau didiskusikan dengan mentor sebelum ke dosen pembimbing. Mentor dalam hal ini bisa saja dengan mahasiswa setingkat di atas kita ataupun yang sudah selesai yang memahami tentang penelitian yang lebih daripada kita. Setelah menguasai permasalahan, pendekatan yang akan dilakukan dan teori-teori baru dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Berikut cara merumuskan judul yang baik. Yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi dari penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian akan dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Yang ketujuh, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian dan mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawabannya, latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang masalah berisi fakta yang akan dijadikan fokus masalah. Fokus masalah harus dijelaskan secara ilmiah. Latar belakang penting dalam suatu penelitian dikarenakan latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Soal yang nomor 3, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Jawabannya, berikut ada 5 langkah dasar untuk merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, identifikasi area penelitian yang luas, yaitu mulailah penelitian dengan mengidentifikasi area penelitian yang luas berdasarkan minat, spesialisasi, profesi, keahlian, dan pengetahuan. Area ini harus memiliki semacam signifikansi mengenai minat dan spesialisasi pengetahuan yang ditekuni. Yang kedua, atau langkah yang kedua, bagilah area yang luas menjadi sub-area. Setelah memilih area yang luas untuk dipelajari, telusuri topik tertentu yang dapat dikelola dan diteliti. Untuk melakukan ini, pisahkan area yang luas menjadi sub-area dan pilih topik tertentu. Langkah yang ketiga, pilih sub-bidang. Tidak mungkin mempelajari semua sub-bidang karena keterbatasan waktu dan uang ataupun fasilitas. Jadi pilih satu sub-bidang minat dan satu yang dapat dikelola dan layak untuk diteliti. Area yang dipilih harus memiliki beberapa signifikansi penelitian dan harus signifikansi bagi pengetahuan penelitian. Langkah yang keempat, rumuskan pertanyaan penelitian. Setelah memilih sub-area tertentu, pikirkan tentang area yang harus dijelajahi dan diteliti. Mulailah mencatat pertanyaan-pertanyaan penting yang dianggap penting untuk studi penelitian. Langkah yang kelima, tetapkan tujuan penelitian. Kita harus membuat rencana tentang tujuan penelitian yang perlu dijelajahi. Tujuan penelitian membantu mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Contoh berikut untuk
menulis pernyataan masalah. Yang pertama, contoh yang salah. Apa pengaruh media sosial terhadap manusia? Yang kedua, contoh yang benar. Apa pengaruh penggunaan Facebook setiap hari terhadap remaja? Dalam contoh di atas, pertanyaan pertama tidak cukup spesifik untuk menangkap umpan balik yang akurat. Tidak ada yang tahu media sosial apa yang dibicarakan dan orang apa yang dimaksud. Soal yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jawabannya, yang pertama, tujuan penelitian menurut para ahli antara lain. Yang pertama, dari Buckingham 1974, tujuan penelitian adalah pernyataan terkait mengapa penelitian dilakukan. Sehingga tujuan dari suatu penelitian mungkin untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan. Yang kedua, menurut Locke, Spirduso dan Silverman 2013 dalam Creswell 2016. Arti tujuan penelitian ialah menunjukkan serangkaian pertanyaan tentang mengapa kita ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, manfaat penelitian menurut para ahli antara lain. Yang pertama, Sugiono 2011. Arti manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian. Yang kedua, konsultasi skripsi. Manfaat penelitian adalah bagian keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah suatu penelitian diselesaikan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau gunanya hasil penelitian nanti. Demikianlah jawaban untuk UTS mata kuliah metode penelitian bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.